Oke, selamat hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Renti Prastika Destiani di minggu ketiga pertemuan kita perkuliahan Matematika AGB 112. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa minggu ini kalian akan melakukan kuis di 30 menit awal dan selanjutnya nanti kalian akan menyimak PPT yang sudah saya tampilkan ini. Jika kalian memiliki kesulitan ataupun kalian itu ada apa namanya, jika kalian ada kesulitan maupun kalian mengalami sesuatu yang tidak dimengerti dari materi kita saat ini, hari ini, silahkan kalian bisa bertanya melalui kolom chat. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas terkait dengan fungsi linear, konsep dan juga nanti ada soal latihan, dan as usual kita akan membahasnya minggu depan ketika kita sinkronus. Semoga hasil kuis kalian baik-baik saja, hasilnya bagus ya. Saya harap semuanya mendapatkan hasil yang bagus dan sesuai dengan yang diharapkan. Oke, untuk jawaban dari kuisnya akan saya share minggu depan. Nah, fungsi linier, seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa pada pertemuan kita ini, topik pertama sampai dengan topik ketiga mata kuliah matematika ini, itu hanya mengulang materi-materi yang sudah kalian pelajari ketika kalian di sekolah. Fungsi linier. Apa sih fungsi linier? Fungsi linier adalah fungsi yang paling sederhana. Kenapa? Karena di sana hanya punya satu variabel bebas dengan pangkatnya 1. Kenapa kalau kita bilang satu variabel bebas, di situ hanya ada contohnya seperti 2A plus 1. Nah, itu adalah satu variabel bebas, hanya ada A saja. Tidak yang seperti 2A plus B sama dengan 3. Nah, kalau di situ berarti bukan fungsi linear lagi ya, karena di situ ada dua variabel bebas. Nah, variabel itu selalu diikuti dengan angka. Jadi huruf itu merupakan suatu bentuk dari variabel. Dan biasanya dia, kalau fungsi linear, itu berpangkat 1. Kalau sudah pangkatnya lebih dari 1, itu namanya fungsi kuadrat. Kalau X kuadrat atau Y kuadrat, A kuadrat. Kalau lebih dari, kalau pangkatnya 3, berarti fungsi kubik, gitu ya. Nah, fungsi ini sering digunakan untuk menjelaskan hubungan-hubungan ekonomi dan bisnis. Biasanya, seperti yang sudah saya sempat sampaikan, bahwa fungsi linear ini biasanya digunakan untuk melihat hubungan antara permintaan dan penawaran pada suatu pasar. Untuk menentukan berapa banyak permintaan, berapa banyak penawaran, di mana titik equilibrium, itu adalah bentuk dari fungsi linear. Pemahaman pada materi ini mencakup apa? Mencakup dengan slope atau kemiringan garis. Sudah ingat ya, sudah mulai di flashback ya terkait dengan apa sih slope itu. Lalu ada intercept atau titik potong sumbu dari satu garis lurus, bentuk umum persamaan linear dan juga hubungan dua garis lurus. Slope dan intercept. Slope, nah, fungsi linear apabila digambarkan dalam bidang kartesius merupakan suatu garis lurus dengan kemiringan pada setiap titik yang terletak pada garis tersebut adalah sama. Jadi kalau kita gambarkan yang mana sih slope itu? Kalau kita gambarkan di sini ada suatu bidang kartesius. Nah, ini anggap lurus ya. Ini adalah bentuk dari slope atau kepentingan garis. Nah, lalu apa yang disebut dengan intercept? Intercept itu adalah kalau kita lihat intercept itu adalah apa namanya, suatu titik sumbu ya, titik sumbu. Jadi titik potong suatu sumbu itu disebut oleh intercept. Nah, kalau kita lihat bentuk umum pada fungsi linear ada contohnya yaitu y sama dengan a plus b. Itu merupakan bentuk umum dari fungsi linear. Dengan y adalah variabel dependen. Nanti kalian akan mempelajari di statistika apa sih variabel dependen, apa variabel independen. Pasti y ini adalah variabel yang ditanyakan. A ini adalah titik potong sumbunya atau interceptnya, yang mana B ini slope dan X-nya adalah variabel independen. Pada intinya, ketika ada suatu nilai diikuti oleh
huruf di sini, maka yang disebut variabelnya adalah yang X ini, variabelnya. Selanjutnya, nah ini adalah bentuk dari slope. Ada yang slope-nya positif, ada yang slope-nya negatif, ada yang kemiringannya 0, ada yang kemiringannya tak terdefinisi. Kenapa kemiringannya 0? Nah, kalau ini kita melihat kemiringan 0 berarti dia y-nya konstan, nilai y-nya konstan. Sedangkan kemiringan yang tidak terdefinisi itu adalah x-nya yang konstan. Kalau kemiringan positif itu biasanya kita melihatnya di kurva penawaran. Sedangkan kalau kemiringan negatif, itu kita bisa melihat di kurva permintaan. Bentuk umum fungsi linear, tadi kita sudah melihat bahwa bentuk umum dari fungsi linear itu adalah atau sama dengan Y sama dengan A plus Wx. Ini adalah bentuk umum dari fungsi linear. Nah, selanjutnya kita akan melihat bahwa bentuk umum itu ada nanti yang diinterpretasikan menjadi bentuk eksplisit, ada juga yang diinterpretasikan menjadi bentuk implisit. Maksudnya seperti apa? Contohnya di sini. Kalau Y sama dengan 21 plus 3X itu adalah bentuk eksplisit. Kenapa kita bisa bilang itu bentuk eksplisit? Itu bentuknya terang-terangan ya. Dalam artian kita sudah tahu Y-nya, Y di sini yang dicari adalah Y-nya. Di sini kita bisa menentukan langsung bahwa 20 ini adalah intercept-nya dan di sini adalah slope-nya. Ya kan? Memiliki kemiringan 3, itu adalah slope-nya, dan titik potong sumbu Y adalah 0,21. Kenapa? Karena di sini ini adalah intercept. Jadi ketika X-nya 0, maka Y-nya adalah 21. Sehingga kita bisa bilang bahwa titik potong sumbunya adalah 0,21. Lalu yang kedua, kita punya di sini ada slope-nya 2. Lalu titik potong sumbu X-nya berapa? 6,0. Kenapa? Karena ketika kita masukkan nilai 0 ke Y di sini, nah, maka nilai X-nya itu adalah 6. Sehingga titik potong sumbu X-nya adalah 6,0. Titik potong sumbu X-nya itu adalah 6,0. Berbeda dengan bentuk X implisit, kalau bentuk implisit itu bentuknya seperti ini. Berbeda ya. Kalau tadi yang bentuk eksplisit itu kan terang ya. Oh, Y-nya sama dengan berapa, X-nya berapa. Nah, kalau di bentuk implisit itu apakah kita akan tetap mencari intercept dan slope-nya dalam bentuk seperti ini, ataukah kita akan mengubahnya. Contohnya maksudnya seperti apa? Mengubah bentuk implisit ini menjadi bentuk eksplisit. Kalau seandainya kita tidak ingin mengubah bentuk implisit itu menjadi bentuk eksplisit, maka kita menentukan intercept dan slope-nya dengan cara berikut. Jadi, ini kita anggap 6X itu kita anggap adalah A, 3Y adalah B, sedangkan yang 18 adalah C. Jadi yang hanya angka saja itu adalah C. Memiliki kemiringan min 6/3 berarti sama dengan min 2. Jadi kemiringannya adalah min 2. Dari mana? Dari min A per B. Kita punya, ini jadi satu di sini ya. Jadi min A per B. Kita punya A-nya adalah 6. Lalu kita punya B-nya adalah 3. Sehingga kemiringannya minus 2. Dengan titik potong sumbu atau intercept-nya adalah min C per B. Min C-nya berapa? C-nya adalah min 18. Ini diikutkan ya tanda ini. Jadi jangan dibiarkan saja atau jangan diabaikan, tapi diikutkan. Sehingga min 18 dibagi 3. Sehingga berapa? 6. Titik potongnya adalah Y 0,6. Titik potong di sumbu Y-nya adalah 0,6. Atau kalian ingin mengubahnya dalam bentuk eksplisit. Yang mana kalau kita ubah berarti kalau kita ubah menjadi Y-nya berarti 3Y sama dengan 18 min 6X. Boleh ya kita sederhanakan di sini berarti Y-nya adalah 18 min 6X dibagi 3. Sehingga Y-nya adalah 18 bagi 3, 6, min 2X. Nah, seperti ini. Atau kita ingin mengubahnya dalam bentuk
X-nya. Sehingga di sini 6X sama dengan 18 dikurangi 3Y. Sehingga X-nya adalah sama dengan 18 dikurangi 3Y dibagi 6. Sehingga X-nya, kalau ini tadi Y, sehingga X-nya adalah 18 dibagi 6, 3 min setengah Y. Jadi, kalau intercept, kalau yang di fungsi awal tadi ini, slope-nya adalah minus 2 dengan titik potong sumbunya di 0,6. Kalau di yang kita ubah X seperti ini, maka slope-nya ada di min setengah dengan titik potong sumbunya adalah 3,0. Jadi keputusan apakah kalian menggunakan bentuk implisit ataupun bentuk eksplisitnya tergantung dari kalian, namun hasilnya tetap sama saja. Nah, sebentar ya. Menentukan persamaan linier. Menentukan persamaan linier itu ada dua cara. Yang pertama adalah dengan metode gradien dengan satu titik atau slope ya. Kita bisa bilang slope itu gradien ya. Atau kita menggunakan dua titik. Nah, dari dua buah titik dapat dibentuk suatu persamaan linier yang mana memenuhi kedua titik tersebut. Apabila diketahui dua buah titik A dan B dengan koordinat masing-masing x1, y1 dan x2, y2, maka persamaan linearnya adalah seperti ini. Nah, maka persamaan linearnya itu adalah seperti ini. Oke. Lalu, berapa sih persamaan linear ketika kita mempunyai titik pertama adalah min 4,7 dan titik kedua adalah 2,-2? Berapakah? Oke, selanjutnya adalah kita akan mencari persamaan linear dengan menggunakan gradien dan satu titik. Atau slope ya. Slope dengan titiknya, dengan satu titik. Dari sebuah titik dan suatu slope dapat dibentuk sebuah persamaan linear yang memenuhi titik dan slope tersebut. Apabila diketahui sebuah titik dengan koordinat x1, y1 dan kemiringan garisnya M, maka rumus persamaan linearnya adalah seperti yang tertera berikut. Nah, di sini berbeda ya. Kalau seandainya yang tadi itu kan menggunakan dua titik. Nah, di sini kita melihat ada yang namanya M. What is it? M itu adalah slope, atau kalau kalian ingat ketika di sekolah apa? Gradien. Ya. Jadi kita harus mencari gradiennya dulu, baru kita bisa mencari rumus persamaan linear. Jadi sebenarnya dari dua titik pun kalian sebenarnya bisa ya untuk mencari menggunakan slope atau gradien. Atau ketika kita sudah mengetahui gradiennya, kita tinggal masukkan ke dalam rumus berikut. Sehingga kalau ada soal, carilah persamaan garis yang melalui titik 0,-2 dengan kemiringan 3/4, berapa sih fungsi linearnya? Nah, tadi kita sudah mempelajari terkait dengan bentuk umum dari fungsi linear, yang mana bentuk umum fungsi linear itu adalah Y sama dengan A plus BX. Nah, dari bentuk tersebut ternyata ada dua macam bentuk fungsi linear. Ada yang bentuknya implisit, ada yang bentuknya eksplisit. Kalau yang bentuknya eksplisit itu sudah sudah kita cari ya bentuknya eksplisit tadi, gampang gitu. Karena memang bentuk umumnya seperti itu. Bagaimana dengan bentuk implisit? Ada caranya untuk mencari intercept dan mencari slope-nya. Namun kalian juga bisa menggunakan cara untuk mengubah bentuk implisit tersebut menjadi bentuk eksplisit. Nah, untuk mencari titik atau untuk mencari persamaan linear, persamaan garis linear itu ada dua cara, ada yang menggunakan dua titik, ada juga yang menggunakan satu titik dengan slope-nya atau gradien. Nah, sekarang kita akan melihat hubungan dua garis lurus. Dalam fungsi linear yang melibatkan dua garis lurus, ada 4 kemungkinan. Yang pertama adalah ketika dia garisnya berimpit. Ini berimpit ya. Karena apa? Karena Y1 sama dengan Y2, dia ada di sini. Yang kedua adalah sejajar. Yang ketiga berpotongan. Dan yang keempat adalah tegak lurus. Pertanyaannya sekarang adalah kapan dia berimpit?
kapan dia sejajar, kapan dia berpotongan, dan kapan dia tegak lurus. Apa yang sama ketika dia berimpit, apa yang sama ketika dia sejajar, apa yang terjadi ketika dia berpotongan, dan apa yang terjadi ketika dia tegak lurus. Nah, selanjutnya adalah penyelesaian sistem persamaan linier. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di minggu sebelumnya di topik garisan denderet, penyelesaian sistem persamaan linier, baik itu fungsi linier maupun nanti fungsi non-linier, ada 3 macam cara. Yang pertama ada metode eliminasi, yang kedua ada metode substitusi, dan yang ketiga adalah metode gabungan. Kalau kita menggunakan eliminasi, jelas hanya eliminasi saja yang digunakan. Jadi baik cara pertama maupun kedua itu hanya menggunakan eliminasi. Kalau kita menggunakan substitusi, itu jujur benar-benar substitusi. Jadi keduanya menggunakan substitusi. Kalau gabungan, itu yang biasa kita lakukan. Kadang kita mengeliminasi dulu, baru kita mensubstitusikan apa yang sudah kita dapatkan ke dalam bentuk persamaan tersebut. Itu adalah gabungan. So, saya ingin tahu, ada nggak sih yang bisa mendemonstrasikan gimana eliminasi itu? Jadi nanti di pertemuan berikutnya saya akan melihat kalian siapa yang berani untuk present dan menunjukkan pekerjaan kalian di foto, di capture, dan kita akan bahas di pertemuan berikutnya terkait dengan penyelesaian soal berikut dengan metode eliminasi. Nah, selanjutnya sama dengan eliminasi tadi. Nah, ini adalah yang disubstitusi. Jadi, kalau untuk yang dieliminasi, kita akan mengeliminasi, apakah kita akan mengeliminasi X duluan ataupun Y duluan. Nanti ketika anggap kita mengeliminasi Y-nya duluan. Nah, ketika nanti kita sudah mendapatkan nilai Y, maka untuk X-nya itu juga kita akan menggunakan metode eliminasi. Itu yang namanya pure eliminasi. Nah, kalau yang substitusi bagaimana? Contohnya, kita akan mengubah X ini. Kita akan mencari X. Berarti kita akan mengubah X sama dengan min 7 plus 2Y. Nah, X nanti di 5 ini kita kan punya nilai X juga. Sehingga di X yang ada di 5X ini kita ubah menjadi min 7 plus 2Y. Nah, untuk mencari X-nya bagaimana? Untuk mencari X-nya ya kita menggunakan metode substitusi lagi. Kita akan menggunakan metode substitusi lagi. Lalu, nah, itu ya. Jadi, kalau untuk yang metode gabungan, itu yang sudah biasa kalian lakukan ya. Jadi, ada yang dieliminasi, lalu nanti setelah eliminasi, baru kalian nanti mensubstitusikan hasilnya. Oke. Selanjutnya akan ada 2 latihan. Nah, yang mana untuk latihan pertama kita bisa lihat di sini adalah terkait dengan kalian harus mencari slope dari berdasarkan 2 titik. Jadi saya punya 2 titik yaitu 3,5 dan 8,9. Silahkan kalian carilah slope dari garis tersebut. Bukan garis linier sama garis liniernya ya, tetapi saya ingin kalian untuk mencari slope-nya. Lalu carilah slope dan intercept sumbu Y pada setiap garis berikut. Ingat ya, intercept sumbu Y. Nah, 4X min 6Y sama dengan 10 dan 2X min 5Y min 10. Soal yang ketiga adalah carilah persamaan garis. Persamaan garis dari 3,5 dan 10,2, lalu kalian mencari berdasarkan satu titik dengan gradiennya, yaitu 2,6 dengan M sama dengan 4. Lalu tentukan apakah garis berikut sejajar atau tidak. Ada dua persamaan. Yang pertama 3x plus y plus 4 sama dengan 0 dan 6x min 2y plus 8 sama dengan 0. Apakah dia garis yang sejajar atau tidak? Apabila dia tidak sejajar, maka termasuk yang manakah? Berimpitkah, berpotongankah, ataukah tegak lurus, dan mengapa? Lalu yang A adalah, soal yang selanjutnya adalah 5,8 dan 1,5, lalu 6,8 dan 10,11. Dari AB, garisnya sejajar atau tidak? Dari AB dan CD, garisnya sejajar atau tidak? Sama, kalau dia tidak sejajar, dia garisnya berimpit, berpotongan, atau tegak lurus, dan alasannya apa? Selanjutnya di latihan 2 ada latihan untuk kalian mengerjakan penyelesaian sistem persamaan linier baik dengan eliminasi maupun substitusi.
Ada dua soal eliminasi, yaitu kalian harus mencari 2x plus Y sama dengan 2 dan 3x plus 3Y sama dengan 4, berapa nilai X dan Y-nya. Lalu soal yang kedua, 2x min 3Y sama dengan 5 dan 3x min 2Y sama dengan minus 4. Lalu yang kedua, kalian harus murni menggunakan substitusi dari soal X min 2Y sama dengan min 7 dan 5X plus 3Y sama dengan min 9. Dan soal yang kedua, 5X min 3Y sama dengan 17 dan min 2X plus 5Y sama dengan min 2. Nah, itu adalah pembahasan kita hari ini terkait dengan fungsi linear. Minggu depan kita akan sinkronus kembali menggunakan Zoom ataupun Google Meet. Nanti linknya akan saya bagikan pada H-1. Persiapkan diri kalian. Bagi yang belum pernah menjawab, bagi yang belum pernah aktif dan raise hand, silahkan ini kesempatan kalian. Oke? With math, there's nothing you can do. Everything around you is math. Everything around you is numbers. Nah, sebelum kalian mengerjakan soal latihannya, akan ada tugas individu untuk kalian. Apa sih tugas individunya? Tugas individunya adalah kalau belum melihat nanti akan saya share lagi ya soalnya di GCR. Jadi silakan kalian tuliskan terkait dengan konsep fungsi linear, pengertiannya dan akar-akar persamaan dengan metode perhitungan eliminasi, substitusi, dan gabungan keduanya. Lalu silahkan kalian berikan masing-masing satu contoh soal pembentukan fungsi linear, hubungan dua garis lurus, penyelesaian fungsi linear, metode eliminasi, substitusi, dan gabungan keduanya. Masing-masing satu soal saja ya. Jadi kalau hubungan dua garis lurus itu kan ada 4 macam. Ada yang sejajar, ada yang berimpit tegak lurus, dan juga ada yang berpotongan. Silakan masing-masing kalian berikan contoh untuk soal sejajar, berimpit, berpotongan, dan juga tegak lurus. Lalu untuk yang penyelesaian fungsi linear, metode eliminasi, silahkan kalian membuat satu soal saja, namun diselesaikan dengan ketiga macam metode tersebut. Bagi yang kesulitan untuk menggunakan rumus dalam Word, silakan kalian bisa mengerjakan caranya, bisa kalian tulis, lalu kalian capture dan kalian masukkan atau kalian attach juga di jawaban kalian. Oke, terima kasih. Saya tunggu tugas kalian. Sampai sekian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang belum mengerti, silakan kita diskusikan di GCR. Terima kasih. Selamat hari Kamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.